wa min ta'atil qalbi wa adawatun nafsi wasyaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wat tabi'in was salihin. Dan termasuk daripada ketaatan hati adalah adawatun nafsi, memusuhi nafsu. Artinya tidak menuruti kehendak hawa nafsu. Karena biasanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak baik, kepada yang jahat-jahat. Oleh karena itu, memerangi keinginan hawa nafsu, tidak menuruti kehendaknya adalah bahagian daripada ketaatan hati. Di sini beliau menyebutkan adawatun nafsi, memusuhi hawa nafsu lebih dulu daripada wasyaitan, memusuhi syaitan. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat daripada melawan godaan syaitan. Bahkan disebutkan di dalam syair, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha innan nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Hati-hati dan berjaga dirilah engkau daripada nafsumu. Jangan sampai engkau merasa aman daripada tipu muslihatnya. Karena sesungguhnya nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Perbandingan hawa nafsu dengan syaitan itu adalah 1:70. Nafsu itu satu sama seperti 70 syaitan. Kenapa demikian? Karena nafsu itu ada di dalam tubuh kita. Dari sejak lahir ia ikut lahir bersama kita. Tumbuh besar hingga sampai saat ini ia selalu bersama kita. Ketika makan ia bersama kita. Ketika tidur ia bersama kita. Beda halnya dengan syaitan. Itu adalah musuh yang ada di luar daripada jasmani kita. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan yang banyak memakan korban, banyak para sahabat yang jatuh sebagai syuhada. Maka di tengah-tengah perjalanan pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita, wahai para sahabatku, sekarang telah pulang dari peperangan yang kecil menuju kepada perangan yang lebih besar. Para sahabat heran. Kata mereka, ini perang yang baru saja kita lakukan adalah perang yang sangat besar. Banyak para sahabat-sahabat yang jatuh sebagai syuhada. Kenapa engkau katakan bahwa kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar? Apakah setelah peperangan ini ada lagi peperangan yang lebih banyak memakan korban daripada yang baru saja kita lakukan ya Rasulullah? Para sahabat kebingungan. Mungkin ada lagi peperangan yang lebih sengit daripada peperangan yang baru saja mereka lakukan, dan akan memakan banyak korban lagi. Ternyata bukan itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iya, ada perang yang lebih besar dan dahsyat ketimbang melawan orang-orang kafir seperti yang tadi kita lakukan. Apa itu? Mujahadatu abdin lihawah. Apa jawab Nabi? Berjuang seorang hamba dalam melawan hawa nafsunya.
Ini jauh lebih besar daripada turun ke medan perang, menghunus pedang dan berhadapan dengan musuh orang kafir. Kenapa demikian? Karena jika kita perang berhadapan dengan orang kafir, berarti kita perang dengan musuh yang kelihatan oleh mata. Ketika ia akan melukai kita dengan pedangnya, kita bisa menolak, mengelak, kita bisa menangkis atau menghindar. Tapi melawan hawa nafsu, itu berperang dengan diri sendiri, dengan nafsu yang ada pada tubuh kita. Nafsu tidak bisa dihilangkan dari tubuh kita karena kita manusia. Tetapi nafsu bisa dirubah dari ammarah berubah menjadi mulhamah. Dari nafsu yang selalu mengajak kepada yang buruk-buruk berubah menjadi nafsu mulhamah atau lawamah dulu, kemudian mulhamah, dan seterusnya sampai kepada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah mengajak yang tidak baik. Ada lagi namanya lawamah. Itu nafsu yang ketika pemiliknya melakukan perbuatan yang tidak baik, nanti dia akan menyesal, dan nafsu itu akan mencelanya. Kenapa kamu tadi melakukan perjudian? Andai kata waktu diulang, saya akan menghindari perjudian. Saya menyesal melakukan itu. Ini bagus, ada rasa sesal, masih ada baiknya ini. Lawamah. Nanti ada lagi mulhamah. Mulhamah ini nafsunya selalu diberikan ilham untuk yang baik-baik, sehingga ia cenderung kepada kebaikan daripada kemaksiatan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada nafsu-nafsu yang tidak baik itu, dan diberikan pula ketakwaan di dalamnya, sehingga berubah menjadi baik. Nanti terus meningkat sampai kepada mutmainnah. Nafsu itu akan menjadi tenang, sehingga ia tidak pernah bergejolak dan tidak pernah ada keinginan lagi untuk bermaksiat, sehingga nafsu itu akan menjadi ridha. Setelah ridha, nafsu itu akan diridhoi. Nanti kalau sudah masuk surga, nafsu itu akan menjadi sempurna, kamilah. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, senang, mardiyatan, lagi diridhoi. Setelah itu apa? Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku, kamilah, sempurna. Mulai dari nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu maratibun nafs. Tingkatan-tingkatan nafsu ada 7. Ammarah, ini nafsu pertama yang harus kita perangi, dan itu semua ada pada diri-diri manusia. Hilangkan ammarah itu, rubah menjadi lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, selamat sudah. Kamu akan dipanggil nanti untuk kembali kepada Tuhanmu. Ridho, senang. Radiyah, mardiyah, diridhoi, baru masuk surga. Wadkhuli jannati, kalau sudah masuk surga, kamilah, sempurna. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita dan nafsu kita nafsu yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya.
Maksudnya takut kepada Allah. Dia selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salat 5 waktu tidak ditinggal. Apabila masuk bulan suci Ramadan, dia puasa. Apabila memiliki harta sudah sampai senisab, ia keluarkan zakatnya. Dan ia menjauhi dosa-dosa serta maksiat. Perzinahan dijauhinya. Perjudian, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Semua bentuk kemaksiatan yang akan mengundang murka Allah, dia hindari karena takut kepada Allah. Dengan cara apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Dia melakukan itu dengan cara nahan nafsa, mencegah nafsunya anil hawa, daripada mengikuti keinginannya. Apa balasan bagi orang yang seperti ini? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Jadi kalau ditanya, apa sih amalan masuk surga? Jawabnya adalah melawan hawa nafsu. Selesai. Nafsu itu pasti mengajak yang tidak baik jika kita tidak melawannya. Kalau kita lawan, dia nanti akan berubah menjadi lawwamah. Nanti akan menjadi mulhamah sampai mutmainnah. Ketika sini aja sudah akan tambah bagus-bagus dan terus menjadi bagus. Radiyah, mardiyah, kamilah. Jadi begitu. Memang berat. Karena yang berat-berat itu balasannya juga besar. Surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi, dikelilingi dengan yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka itu diliputi, dikelilingi dengan yang disukai oleh syahwat, keinginan nafsu. Perhatikan aja. Semua bentuk kebaikan itu mudah dilakukan. Tapi nafsu berat melakukannya. Iya kan? Sering kan kita mendengar katanya berbuat baik itu selalu gratis. Betul memang. Hadir ke majelis gratis. Antum semua, pian-pian seberataan, datang ke sini dipungut biaya enggak? Ada enggak panitia atau kaum minta uang untuk hadir ke majelis? Ada? Enggak ada. Coba nonton bioskop. Beli karcis. Ya, mahal. Padahal isinya maksiat semua tuh. Orang pacaran, setelah pulang nanti berzina. Perempuan-perempuan yang membuka aurat. Belum film yang ditonton, film konten dewasa, macam-macam. Setelah pulang membawa dosa yang menumpuk. Dosa yang ada aja masih belum diistighfari, masih banyak. Ditambah lagi dosa yang baru. Nauzubillah. Bayar. Pesta miras, bayar. Pelacuran, bayar. Tapi dengan istri yang halal, gak bayar. Minum kopi di rumah gratis. Bisa nambahi gula, bisa ngurangin gula. Kalau kepahitan bisa ditambahi gulanya. Tapi minum kopi di warung jableh bayar. Ya, bayar. Udah gitu kopi yang harusnya cuma 5.000 segelas jadi 25.000. Yang maksiat-maksiat itu biasanya bayar, tapi banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Tapi yang kebaikan, yang ketaatan, sholat berjamaah gratis, hadir ke majelis gratis, minum di rumah sendiri gratis, menggauli istri sendiri dapat pahala. Iya. Tapi giliran maksiat bayar. Dan banyak peminatnya. Andai kata ada artis terkenal datang ke daerah kita sini mengadakan konser, beli tiket satu orang 10.000, banyak yang hadir itu. Tapi giliran diadakan majelis semacam ini, yang hadir alhamdulillah malam ini banyak. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ini kayaknya lebih banyak dari malam-malam yang sebelumnya ini. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begitulah surga itu diliputi dengan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu diliputi dengan yang disenangi oleh syahwat, keinginan nafsu. Begitu.
Nah, kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu cara bermuhasabah, mengoreksi tentang nafsu kita. Sekarang ini nafsu kita ammarah, atau sudah lawamah, atau sudah mulhamah, atau mutmainnah, atau belum. Nah, kita kalau sudah memahami tentang tingkatan-tingkatannya tadi, kita akan tahu. Oh, sepertinya nafsu saya ini masih ammarah. Kalau melakukan kejahatan itu seperti biasa-biasa saja, nggak ada sama sekali perasaan bersalah. Oh, berarti kamu masih punya nafsu ammarah. Sangat rendah sekali kamu punya nafsu ini. Berarti kamu harus tingkatkan nafsumu itu. Kamu bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, dan sungguh kecewa, menyesal orang yang mengotorinya. Bersihkan sampai nanti lawamah. Lawamah ini sudah mulai bagus ini. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar ini salah, dan dia ada rasa menyesal. Ada juga orang melakukan kesalahan bangga, bukan malah menyesal, bangga, senang dia. Nembak togel kena, oh alhamdulillah. Nggak tahu haram, nggak tahu dosa, nggak tahu. Naudzubillah. Iya, tapi ada orang yang ketika melakukan kesalahan dia menyesal dan nafsunya mencelanya. Kenapa kamu lakukan itu? Sudah tahu haram masih dilakukan. Nah, ini ada baik, sudah mulai ada bagus di sini. Jangan sampai cukup sampai di situ, nggak akan sempurna. Terus kepada mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti akan diberikan ketakwaan di dalam hati, sehingga hati selalu gemar untuk hadir ke majlis, untuk hadir ke masjid, sholat berjamaah, terpanggil untuk baca Al-Quran dan berzikir, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting hal-hal yang positif. Ini sudah mulai mulhamah ini. Istiqomah terus. Kita tidak semudah itu untuk mencapai kepada mutmainnah. Perlu mujahadah tadi. Makanya Nabi mengatakan ini mujahadah yang berat, yang besar, jauh daripada berperang melawan musuh. Terus nanti akan datang nafsu mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, insya Allah mudah. Nanti akan sampai kepada radiyah, mardiyah. Nanti disuruh masuk surga kamu. Disitulah kesempurnaan nafsu yang disebut dengan kamilah. Wasyaitan, dan jauhilah dan musuhi pula syaitan. Bujuk rayu syaitan jangan diikuti. Jangan diikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Setiap malam Jumat baca Yasin, tapi syaitan masih ditemani. Aneh bukan? Ini Quran hanya dibaca tapi nggak diamalkan. Padahal itu ada terus di dalam surah Yasin ketika kita membacanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hafal semua ini, Masya Allah. Karena terus dibaca. Terutama malam Jumat ya, sampai ada acara Yasinan. Tapi dibaca, nggak diamalkan. Buktinya syaitan masih ditemani. Padahal dia baca wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kamu masih mengikutinya. Riba masih jalan. Kalau ngomong masih bohong, masih gibah. Iya. Orang itu kalau suka menggibah, berarti syaitan telah menabur madu di mulutnya. Kamu telan madu itu, akhirnya kamu terus menggibah. Coba dimuntahkan, jangan ditelan. Biasanya sebab-sebab adanya gibah itu adalah ketika diadakan majlis al-ghaflah, majalisul ghaflah, tempat perkumpulan yang melalaikan. Artinya duduk-duduk nongkrong bareng tidak karuan. Di situ pasti ada gibah di situ. Baik yang di TV
ataupun yang di dunia nyata. Iya, di TV itu kalau sudah nongkrong bareng yang nggak karuan, pasti yang dibicarakan ghibah tuh. Pastinya berapa persen? 100%. Lihat aja. Oh, ngomentari ini, ngomentari itu, saling mencela, saling memaki. Wah, dia itu nanti saya tuntut ke pengadilan. Wah, macam-macam. Enti suka nonton, suka selalu monitoring, dimonitoring terus. Wah, episode berikutnya apa nih? Ya sudah, enti sama kayak mereka. Suka kayak gitu enti. Wah, kayak apa hasilnya semalam, kayak apa tadi? Dituntut lah akhirnya lah, kayak apa? Mending baca Quran ente. Mending zikir. Umur ente pendek, nggak panjang. Itu buang-buang umur itu. Sudah buang-buang umur, gibah lagi. Udah, pokoknya majalisul ghaflah itu nggak sepi dari gibah. Ada aja terus gibah. Kalau mau sepi dari gibah, majlisul ilm seperti ini, majelis taklim, aman insyaallah. Ya. Syaitan itu tidak ingin sendirian masuk surga. Iblis, syaitan mencari teman. Siapa yang dicarinya? Teman yang mana? Kalau teman sesama syaitan gak usah dicari. Sesama syaitan itu sudah ahlun nar semua, gak usah dicari. Yang dicarinya itu ya anak cucu Adam ini. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja setan itu mengajak komplotan-komplotannya agar mereka menjadi termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah. Itu tujuannya. Itu visi dan misi syaitan, agar anak cucu Adam ini bisa dan berhasil mereka jermuskan ke dalam azab api neraka. Nah, kamu ikuti visi dan misi mereka, ya berarti kamu membantu mereka untuk berhasil masuk ke dalam azab api neraka, jadi teman mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu bahayanya kalau kita tidak mawas diri. Makanya Imam Al-Busiri menyebutkan di dalam qasidah burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahdakan nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa, dan engkau salahi, artinya engkau tolak an-nafsa, nafsumu. Apalagi wasyaitana, dan syaitan, wa'sihima, dan engkau langgar ajakan keduanya itu, jangan diikuti. Wa inhuma mahdakan nusha, dan jika keduanya mengajakmu, menasihati kamu, fattahimi, maka kamu patut untuk mencurigai nasihat keduanya ini. Artinya tidak mungkin bagus. Nafsu ini kadang ikut dalam ibadah loh. Ini kita harus cermat. Nafsu kadang ikut serta bersama kita dalam ibadah. Ada orang baca Al-Quran, semangat bagus, tapi kadang nafsu ikut di dalamnya. Akhirnya apa? Baca Quran selesai 1 juz, wah kurang ini. Ditambahkannya lagi, baca lagi 2 juz, kurang ini. Padahal nafsu itu, kata nafsu terus. Baca lagi 3 juz, kurang, semangat. Baca lagi 4 juz, subhanallah, kurang, kata nafsu. Baca lagi 5 juz, sampai penat tulang rahangnya. Akhirnya apa? Malam besok gak ngaji lagi dia, gak baca Quran lagi, karena merasa cukup dengan 5 juz yang dia baca pada malam yang lalu. Apa kata dia? Kayaknya malam ini gak usah dulu baca Quran. Kan kemarin malam saya sudah baca 5 juz. Dahlah untuk 5 malam ini. Di jamaah takdim, baca Qurannya di jamaah takdim.
Lihat aja nanti malam kelima, sampai setahun kemudian nggak baca-baca Quran dia. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Hah? Baca Quran dari saking semangatnya sampai 5 juz. Akhirnya kada baca lagi. Sampai ini kada baca lagi. Berarti kamu baca Qurannya berdasarkan dengan nafsu. Qiyamul Lail sama. Saya malam ini mau sholat tahajud 100 rakaat. Langsung 100 rakaat. Baru mau Qiyamul Lail sudah 100 rakaat. Dia sembahyang tahajudnya. Akhirnya malam besok, uyuh benar aku semalam 100 rakaat. Tiwas sembahyang 100 rakaat. Akhirnya enggak mau lagi Qiyamul Lail. Nafsu itu. Kalau dalam kebaikan saja bisa diserang oleh hawa nafsu, apalagi dalam kejahatan. Hati-hati. Itulah bahayanya nafsu daripada syaitan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jangan terbawa oleh nafsu. Karena tujuan nafsu itu adalah membuat kita berhenti untuk melakukan ketaatan itu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling disukai oleh Allah dari amal perbuatan kita itu adalah yang terus dilakukan secara dawam, istiqamah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Pian ngaji setiap hari cukup selembar aja misalnya. Selembar aja, tapi setiap hari tamat enggak? Tamat akhirnya. Yang tadi 5 juz, tapi saya itu semalaman itu aja, habis itu enggak baca lagi, ya enggak tamat-tamat. Jadi lebih baik sehari selembar tapi tamat daripada langsung 5 juz tapi berhenti. Ini contoh aja. Kalau pian bisa baca 2 lembar bagus lagi, 3 lembar bagus lagi. Yang penting istiqomah. Khudhul a'mala ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambil amal itu yang kalian sanggup istiqomah melakukannya. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dulu diceritakan ada orang kafir yang mukasyif. Orang kafir ahli kasyaf. Bahaya kan? Orang kafir ahli kasyaf ini bahaya. Kalau ada orang Islam melihatnya lalu terpengaruh, bisa-bisa orang Islam ini murtad. Saya muslim gak kasyaf, ini orang kafir bisa kasyaf. Jangan-jangan agamanya yang benar, agama saya yang salah. Kadang-kadang bisa seperti itu orang awam. Akhirnya apa? Dia bisa murtad. Na'udzubillah. Mendengar tentang berita itu, ada salah seorang solihin yang alim, ahli ilmu. Beliau khawatir ketika mendengar cerita tentang kasyafnya orang kafir ini. Khawatir akan menjadi fitnah bagi orang-orang muslim. Lalu kemudian beliau datang untuk mendebat orang kafir itu dan mengajaknya masuk Islam. Ketika beliau datang, beliau berbekal sebilah belati di pinggangnya. Bawa belati di pinggang. Jaga-jaga, takut orang kafir ini nyerang kan begitu. Udah, ketika sampai di hadapan orang kafir itu di rumahnya, dia getur, dia ketuk pintunya. Kata orang kafir tadi, baik, saya akan bukakan pintu ini, pintu rumah saya, dengan syarat. Apa? Keluarkan belati yang ada di pinggangmu. Kaget orang alim tadi. Wah, ini betul-betul kasyaf ini, bukan bohongan. Keluarkan dulu belati yang ada di pinggangmu. Saya tidak mau kamu masuk ke rumah saya dengan membawa belati. Loh, kata orang. Ya, akhirnya dia lepas, dia taruh di luar rumah. Sudah saya taruh. Ya, silahkan masuk. Subhanallah. Betul kasyaf ini, orang kafir ini. Akhirnya apa? Kamu datang ke sini mau debat saya. Wah, digitukan lagi. Hati-hati ya. Bukan orang kasyaf, bukan tidak semua orang kasyaf itu wali loh. Hati-hati. Orang kafir aja bisa kasyaf. Dukun bisa kasyaf nanti. Hati-hati.
Ntar ngelihat orang kasyaf-kasyaf dikit dibilang wali, akhirnya belajar. Setelah belajar diajarkan sama dia tentang ilmu ma'rifat, ujung-ujungnya nggak sholat, nggak puasa. Astagfirullahaladzim, ma'rifat apa itu? Hati-hati, banyak yang modusnya kayak gitu. Ya setan itu kasyaf. Tahu nggak buktinya kalau setan itu kasyaf, iblis itu kasyaf? Buktinya, ente mau sedekah 20.000, ya sudah ada niat di hati. Pas buka kantong, ternyata rokoknya kosong. Kena aja kan bersedekahnya, nukar rokok aja dulu. Siapa yang menggagalkan keinginan baikmu itu? Kalau bukan was-was dari setan. Nah, baru berkeinginan setan udah tahu. Teman ente yang di samping itu belum tahu. Kasyaf setan. Hati-hati. Jangan setiap kasyaf lalu wali, belum tentu. Orang kafir bisa kasyaf seperti ini. Akhirnya apa? Ya, silahkan kalau kamu mau didebat oleh orang alim ini mengenai ilmu tauhid, mengenai teologi. Dia bilang, kamu ini beriman dengan Tuhan yang batil, makhluk sendiri, ciptaan makhluk kamu sembah begini-begini, dengan dalil-dalilnya, argumentasinya yang sangat luar biasa. Itu orang kafir itu tuh hanya terdiam, gak bisa jawab dia. Nah, kata orang alim tadi, berarti orang kafir ini udah mulai terpengaruh nih. Nah, kalau saya sudah kemukakan dalil argumentasi tentang tauhid dan engkau mendengarkannya, sementara engkau tidak bisa menjawab atau membantah perkataan saya walau sepatah kalimat pun, ayo sekarang masuk Islam. Ayo masuk Islam, ikut bersama saya. Orang kafir itu terdiam dan menggelengkan kepala sambil mengatakan tidak mau. Sudah saya kemukakan dalil-dalil yang akli dan yang nakli, tetap saja dia bersikeras nggak mau masuk Islam. Akhirnya orang alim tadi sudah kehabisan cara, lalu dia bentak, dia pukul meja, ayo cepat kamu masuk Islam. Begitu. Tiba-tiba langsung dia mengatakan, iya, sekarang saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung orang alim tadi. Loh, dengan dibentak masuk Islam. Tadi dengan secara ilmiah nggak mau. Bingung dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Pertama saya bersyukur kepada Allah karena engkau sekarang sudah menjadi saudara saya seagama. Tapi yang saya herankan ketika saya mengemukakan dalil-dalil secara akli, secara logika, dan nakli secara nas, sudah saya kemukakan dengan detil, kamu gak mau masuk Islam. Begitu saya bentak, kamu malah mau masuk Islam. Maka orang kafir yang sudah masuk Islam tadi tersenyum. Dia kemudian menjelaskan, begini wahai orang alim, tadi saya selama ini selalu melawan keinginan hawa nafsu saya. Kalau nafsu saya mau nyuruh saya tidur, saya nggak mau tidur. Kalau nafsu saya nyuruh saya makan, saya nggak mau makan. Sampai keinginan nafsu untuk makan itu tidak ada, baru saya makan. Sampai keinginan nafsu untuk tidur itu tidak ada, baru saya tidur. Begitu terus, setiap kali nafsu mengajak A, saya lawan. Sampai ajakannya hilang, baru saya lakukan. Oleh karena itulah saya bisa mengkasyaf seperti yang kamu lihat ini. Orang kafir aja melawan hawa nafsu bisa kasyaf. Itu. Jadi ketika nafsu mengajak saya untuk makan, saya nggak mau. Sampai keinginannya hilang, baru saya makan. Kalau saya sudah makan, nafsu mengajak saya, tambah lagi, tambah. Saya nggak mau nambah. Kalau kita, lagi 2 piring, 3 piring, sampai ke sini hanya rampih. Itu kan ilap-ilap. Liur hendak parut kena mendukung. Jadi selama ini setiap nafsu mengajak saya lawan. Karena itulah saya bisa mengkasyaf karenanya. Nah terus bagaimana dengan saya tadi? Apa kaitannya? Dia bilang, ketika kamu wahai orang alim mengajak saya masuk Islam dengan dalil-dalil yang tadi kamu kemukakan, nafsu saya tertarik untuk masuk Islam. Nah karena memang kebiasaan saya melawan hawa nafsu, ya saya nggak mau masuk Islam. Khawatir nanti saya masuk Islam karena nafsu tadi. Jadi saya nggak mau. Walaupun saya sudah tertarik dengan dalil-dalilmu yang begitu hebat. Tetapi
Nafsu saya yang mengajak masuk Islam, saya tolak, saya nggak mau. Nah, ketika kamu membentak saya, ayo cepat masuk Islam, kalau enggak awas kamu. Nah, nafsu saya nggak mau. Nah, saya lawan agar saya tetap masuk Islam. Makanya tadi saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Orang kafir melawan hawa nafsu bisa kasyaf, apalagi orang mukmin. Iya. Tapi kita melakukan itu karena Allah ya, bukan karena keinginan jadi orang kasyaf. Emang enak ente jadi orang kasyaf, ngelihat jin di mana-mana, mau ente? Hah? Enak jadi orang kasyaf? Udahlah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Sekarang ini zaman fitnah. Ini sekarang zaman fitnah. Jadi begitu. Kemudian termasuk ketaatan hati adalah wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihina wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya yang berkenaan dengan ketaatan hati. Gitu, cinta kepada Allah, Rasulnya, para sahabat Nabi, ahlul baitnya, dan para tabi'in juga para sholihin. InsyaAllah kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.